setelah dilantiknya Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden, banyak sekali berita tentang Indonesia yang akan bergabung dengan BRICS. Nah, jadi penasaran kan apa itu BRICS? Sejarah singkatnya terbentuknya BRICS bagaimana, dan apa tujuannya dibentuk BRICS ini, serta peran Indonesia ke depan bagaimana. Oke, let's go, kita bahas secara singkat. Nah, jadi BRICS ini ternyata itu singkatan dari 5 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. BRICS ini dulunya bernama BRIC tanpa diakhiri huruf S. Setelah ditambahkannya huruf S ketika South Africa bergabung menjadi anggota penuh BRIC pada tahun 2010 di New York. BRICS ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom, yaitu Jim O'Neill, dalam penelitian yang berjudul Building Better Global Economic BRIC yang dirilis pada tahun 2001. Jim O'Neill berpikiran bahwa ketika 4 negara berkembang seperti Brazil, Rusia, India, dan China, jika disatukan dapat mendominasi ekonomi dunia. Apalagi pada tahun 2010 setelah bergabungnya South Africa, maka BRICS semakin besar. Kenapa demikian? Karena pasar BRICS ini gede banget nih teman-teman. Menurut statistika.com pada tahun 2024, populasi BRICS ini kalau ditotal mencapai kurang lebih 45% total populasi dunia. Wow, 45% loh guys, bayangkan. Dan 35% dari PDB global jika diukur berdasarkan paritas daya beli. Adapun salah satu tujuan dibentuknya BRICS yaitu untuk tidak lain dan tidak bukan menciptakan sistem ekonomi dan perdagangan baru yang terpisah dari sistem barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, mungkin singkatnya mengurangi ketergantungan terhadap dolar atau yang sering disebut juga dengan dedolarisasi. Bagi anggota BRICS, dolar AS ini dapat mempengaruhi mata uang lain. Ketika ekonomi dan dolar AS menguat, maka mata uang negara lain akan melemah sehingga BRICS ini ingin melawannya gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu BRICS sedang merancang mata uang digital khusus dengan sistem pembayaran berbasis blockchain. Anggota BRICS bersepakat untuk sementara bertransaksi memakai mata uang negara mereka masing-masing. Contohnya nih, misalkan Rusia ingin membeli barang dari China, maka negara Rusia harus bayar dan perhitungannya harus pakai yuan, teman-teman. Sehingga ini sangat menguntungkan kedua negara tersebut karena tidak harus memakai dolar. Dengan tujuannya tersebut, maka banyak sekali negara-negara lain yang tertarik untuk bergabung bersama BRICS gitu. Nah, pada Januari tahun 2024, negara Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab bergabung secara resmi sebagai anggota penuh BRICS. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan bergabung dengan BRICS atau tidak? Pada tanggal 23 sampai 24 Oktober 2024, Indonesia mengutus Bapak Sugiono sebagai Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT plus BRICS yang diadakan di Kazan, Rusia. Menurutnya, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti ikut kubu tertentu, melainkan berpartisipasi aktif di semua forum. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa prioritas BRICS ini sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih atau kabinetnya yang dibentuk oleh Bapak Prabowo Subianto yang mencakup ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pendapat kalian gimana nih guys? Perlukah Indonesia bergabung dengan BRICS atau tidak? Coba sampaikan di kolom komentar.